datang dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Perdana Berni. Nama saya Dafa Rintepan. Nama saya Perdana Berni. Nama saya Tisha Perdani. Nama saya Muhammad Saikal Baikila. Nama saya Nabil Akar. Nama saya Ila. Saya Salsa Bentamira. Saya Syekh Bakari. Jadi ada beberapa tumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun menyebabkan tingkatan aktivitas lalu lintas di berbagai ruas jalan. Kondisi ini sering menimbulkan kepadatan, turunan kendaraan, serta meningkatnya terhadap lalu arus lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan suatu pengamatan dan pengumpulan data. Untuk mengetahui lalu lintas nyata yang salah satu metode yang digunakan adalah traffic counting atau perencanaan. Hasil traffic counting dapat berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan, rancangan dan penilaian kerja dalam serta sistem informasi. Dan hasil data ini juga dapat digunakan untuk menentukan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dari dasar. Dari dasar ini terdapat tiga pengamatan lalu lintas. Yang pertama ada traffic counting. Traffic counting merupakan kegiatan menghitung dan mencatat jumlah kendaraan yang melintas suatu ruas dalam periode waktu tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui volume kendaraan dengan kepadatan lalu lintas serta menentukan waktu sibuk atau jam perusahaan atau peak hour. Nah, data hasil pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi dalam evaluasi jalan, perencanaan transportasi, serta pengaturan lalu lintas agar lebih efektif dan aman. Nah, saat itu ada pengamatan samping. Selain menghitung volume kendaraan, dalam pengamatan lalu lintas juga dilakukan analisis hambatan samping atau side detection. Hambatan samping merupakan gangguan yang terjadi di jalan seperti kendaraan parkir, kendaraan keluar masuk, aktivitas jalan kaki, maupun kendaraan berhenti yang dapat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Nah, jadi semakin tinggi hambatan samping, maka kapasitas jalan akan menurun dan potensi kemacetan akan menjadi lebih besar. Saat itu ada street survey, pengamatan kecepatan kendaraan atau street survey juga menjadi bagian penting dalam studi lalu lintas. Data kecepatan digunakan untuk mengetahui karakteristik pergerakan kendaraan pada suatu ruas jalan. Kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh kondisi jalan, volume lalu lintas, dan hambatan samping terjadi di sekitar ruas jalan tersebut. Dengan mengetahui kecepatan kendaraan, dapat dilakukan evaluasi terhadap tingkat pelayanan jalan dan kenyamanan pengguna jalan. Selanjutnya itu ada informasi kegiatan. Untuk lokasinya itu kita berada di Jalan Cilokot. Untuk arahnya itu ada Jalan Grogol dan juga Jalan Gendul. Untuk jam itu dari jam 6 malam sampai jam 8 malam. Next. Nah, selanjutnya itu ada data pengamatan lalu lintas kendaraan. Untuk pengamatan kendaraan dari arah Grogol, untuk yang pertama itu kita mendapatkan motor 594, dan untuk mobil kita mendapatkan 1. Untuk kendaraan berat kita mendapatkan 1, dan naik lap kedua itu adalah motornya itu 578, mobil 43. Untuk kendaraan beratnya itu 0. Terus lap ketiga itu motornya itu ada 529, mobil 39, kendaraan berat 1, lap keempat 553, mobil 46, kendaraan berat 1. Untuk yang lap keempat kelima itu motor itu ada 592, mobil 43, dan beratnya 0. Lap ke-6 motor itu ada 582, mobilnya itu 47, kendaraan berat itu 1. Dan untuk lap ke-7 itu motor 530, mobil 40, kendaraan beratnya 0. Untuk lap terakhir itu ada 584, dan mobil itu 36, kendaraan beratnya itu 0. Selanjutnya itu ada di arah Jalan Gendul. Untuk lap pertama itu ada motor 207, mobil 27, untuk kendaraan berat itu 4. Lap kedua motor itu 238, mobil 28,
kendaraan berat 1. Terus lab ketiga motor itu 223, mobil 2009. Kendaraan berat yang ketiga. Lab keempat motor 278, mobil 32. Kendaraan berat itu mendapatkan kita 1. Lab kelima motor 233, mobil 38, kendaraan berat 0. Lab ke-6 motor 219, mobil 24, dan kendaraan berat itu 2. Lab ke-6 itu mobil ada motor 235, mobil 35, kendaraan berat 2. Lab terakhir itu ada 221, mobil 28, kendaraan beratnya 0. Selanjutnya ini ada data kumulatif. Terus kita bulatin, kalau kita udah dapat itu bakal mendapatkan data puncaknya. Kalau misalnya udah data dari sini kita masuk ke sini untuk menentukan formulir tingkat 1. Ini untuk tambahan, jadi penjelasan untuk si kumulatif ini itu adalah jadi di sini kan kita ngambil di power itu kita per jam, jadi dihitungnya itu dari jam 15.00 sampai 19.00. Setelah itu adalah 15.15 sampai 19.15 dan seterusnya. Setelah itu kita mendapatkan bahwa di sini itu setelah dijumlahkan secara dua arah jalan Dodo dan arah jalan Gandul, itu kita mendapatkan untuk peak hour itu ada di 1845 hingga 1945, dan itu kita mendapatkan data sebagai berikut untuk motorcycle. Selanjutnya kita ada pengamatan hambatan samping. Dalam pengamatan hambatan samping ini kita bagi menjadi dua arah. Untuk arah pertama ini ada arah Dodo dan yang kedua ini ada arah Gandul. Dan dalam hambatan samping ini kita juga hitung 4 tipe hambatan samping. Buat yang pertama ini ada pejalan kaki atau PED, yang kedua ini ada kendaraan parkir, dan yang ketiga itu PSP. Lalu selanjutnya ada kendaraan keluar atau masuk itu EFI, dan yang terakhir itu adalah kendaraan lambat atau SMV. Nah, setelah kita amati kita bagi menjadi 8 lap. Untuk tiap lapnya itu per 15 menit. Jadi buat arah Dodo ini lap 1 berjalan kaki ini 0, lalu lap 2 berjalan kaki ini 2, dan lap 3 sampai lap 8 ini 0, jadi totalnya ini 2. Selanjutnya ada PSP, untuk lap 1 dan lap 2 itu 0, untuk lap 3 1, dan untuk lap 4 sampai lap 8 itu 0, jadi jumlahnya 1. Nah, selanjutnya ada kendaraan keluar dan masuk. Ini buat lap pertama ini 0, lalu lap kedua itu 1, lap ketiga dan sampai lap kelima itu 0, lalu lap ke-6 1, dan 7 dan total itu 0. Dan dijumlahkan hasilnya 2. Selanjutnya ada kendaraan lambat. Untuk kendaraan lambat ini di lap pertama kita dapat 1, terus lap kedua sampai lap keempat ini 0, lap kelima 1, lap ke-6 nya 4, lap ke-7 nya 0, lalu lap ke-8 ini 4, dan dijumlahkan menjadi 10. Selanjutnya untuk arah kedua atau arah Gandul ini pejalan kaki di lap pertama itu ada 8, lalu di lap kedua ada 3, dan ketiga ada 4, lalu lap keempat ada 3, lap kelima ada 17, lap ke-6 ada 6, lap ke-7 ada 9, dan lap ke-8 ada 3, dan dijumlahkan ini hasilnya 53. Lalu selanjutnya ada PSP atau parkir kendaraan berhenti. Untuk lap pertama ini ada 1, lap kedua ini ada 4, lap ketiga ini ada 0, lap keempat ada 1, lap kelima ada 0, lap ke-6 ada 1, lap keempat, lap ke-7 ada 4, lap ke-8 ada 1, jadi jumlahnya 12. Selanjutnya ada kendaraan yang keluar atau masuk. Untuk kendaraan keluar dan masuk ini, lap pertama itu ada 16, lalu lap kedua ada 8, lap ketiga ada 3, lap keempat ada 7, lap kelima ada 6, lap ke-6 ada 7, lap ke-7 ada 3, dan lap ke-8 ini 5. Totalnya itu 55. Selanjutnya ada kendaraan lambat. Kendaraan lambat ini untuk lap pertama sampai dengan lap terakhir itu 0 jumlahnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan hambatan samping ini dari kedua arah. Untuk PED atau pejalan kaki ini totalnya 55, lalu ada parkir kendaraan berhenti ini ada 13, selanjutnya ada kendaraan keluar atau masuk ini 57, dan yang terakhir kendaraan lambat ini 10. Next.
berikutnya kami melakukan survei terhadap kecepatan dari kendaraan yang melalui jalan kerukut yang menuju ke arah Grogol, di mana kami membaginya menjadi 8 lap juga, di mana masing-masing lapnya itu berkisar 15 menit. Nah, di lap pertama kita bisa lihat kalau si sepeda motor menempuh jarak 25 meter, jadi kita menggunakan jarak 25 meter untuk menentukan kecepatannya. Dan sepeda motor membutuhkan waktu rata-rata 4,31 detik, di mana kecepatan rata-ratanya 21,75, dan untuk kendaraan ringan dia membutuhkan waktu 6,15 detik dengan kecepatan rata-rata 14,97. Untuk kendaraan berat dia membutuhkan waktu 5,79 detik dengan kecepatan rata-rata 15,54. Dan ketika kita menjumlahkan seluruh kecepatan rata-rata tiap jenis masing-masing kendaraan, kita mendapatkan bahwa kendaraan yang lewat di jalan itu rata-rata memiliki kecepatan 17,42 km per jam. Berikutnya kita masuk ke lap kedua, di mana sepeda motor membutuhkan waktu yang digunakan 4,11, kemudian dengan kecepatan 22,77 km per jam. Untuk kendaraan ringan yang membutuhkan waktu 6,01 detik dengan membutuhkan kecepatan 16,4 km per jam. Dan untuk kendaraan berat dia tidak memiliki tidak ada kendaraan berat yang melintas pada lap kedua. Jadi kita menjumlahkannya, kita dapatkan kecepatan rata-rata kendaraan 19,58 km per jam. Berikutnya masuk ke lap ketiga. Nah, di lap ketiga kita mendapatkan bahwa sepeda motor membutuhkan waktu 4,05 detik dengan kecepatan rata-rata 23,64 km per jam. Untuk kendaraan ringan dia membutuhkan waktu 5,65 detik dengan kecepatan rata-rata 6,24 km per jam. Untuk kendaraan berat dia tidak ada yang melintas pada lap ketiga, dan kita mendapatkan kecepatan rata-rata dari setiap kendaraan itu sama dengan 19,94 km per jam. Untuk lap keempat dia membutuhkan sepeda motor membutuhkan waktu rata-rata 4,6 detik dengan kecepatan rata-rata 23,07 km per jam. Untuk kendaraan ringan sendiri yang membutuhkan waktu 5,55 detik dengan kecepatan rata-rata 16,55 km per jam. Dan untuk kendaraan berat juga tidak melintas pada lap keempat. Jadi total kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas pada lap keempat itu 19,81 km per jam. Selanjutnya pada lap kelima, sepeda motor ini waktu rata-rata 4,36 dan kecepatannya 21,9 km per jam. Terus kendaraan ringannya mempunyai rata-rata waktunya 5,26, sedangkan kecepatannya 17,36 km per jam. Pada lap kelima ini tidak ada kendaraan besar yang lewat, jadi nggak ada. Terus bisa kita dapat juga rata-rata kecepatan kendaraannya itu 19,56. Untuk lap ke-6 itu sepeda motor mempunyai rata-rata waktunya itu 4,50 dan kecepatannya 21,68 km per jam. Untuk kendaraan ringannya 5,7 dan kecepatannya 17,28 km per jam. Untuk kendaraan beratnya didapat waktunya 5,48, kecepatannya 16,42 dan rata-rata kendaraannya 18,26. Pada lap ke-7 sepeda motor mempunyai rata-rata waktunya 4,39 dan kecepatan rata-ratanya 21,14 km per jam. Kendaraan ringannya mempunyai waktu 5,72 dan rata-rata kecepatannya 16,14 km per jam. Pada lap ke-7 ini sudah ada kendaraan berat dan rata-rata kecepatan kendaraannya adalah 18,64.
Terus di leg ke-8 sepeda motornya mempunyai rata-rata waktunya 4,39 dan kecepatan rata-ratanya 21,22. Kendaraan ringan pada leg 8 mempunyai rata-rata waktu 5,44 dan kecepatan rata-ratanya 17,03. Pada leg 8 ada kendaraan besar, rata-rata waktunya 4,91 dan kecepatan rata-ratanya 18,33. Kecepatan rata-rata kendaraannya 18,86. Lanjut di sini ada arah gandul di mana kita mengambil jarak tempuhnya juga 25 meter sama kayak arah grogol. Di sini di leg pertama menghasilkan rata-rata sepeda motornya itu 3,09 dengan rata-rata 30,44 km per jam. Di kendaraan ringan berdasarkan waktu 4,15 dengan kecepatan rata-rata 22,44 km per jam. Dan pada kendaraan beratnya didapat dalam waktu 3,45 dengan kecepatan rata-rata 26,52 km per jam. Dan total rata-rata pada leg pertama itu didapatkan 26,62 km per jam. Lanjut di leg kedua, di sini sepeda motor didapatkan 2,28 dengan kecepatan 29,56 km per jam. Dan kendaraan ringan didapat 3,44 dengan kecepatan 27,30. Lalu di sini kendaraan berat didapatkan waktu 4,85 dengan kecepatan 18,56 km per jam. Dan total rata-rata leg kedua itu ada 25,14 km per jam. Lanjut di leg ketiga, di sini mendapatkan waktu rata-rata di sepeda motor itu di 3,19 dengan kecepatan 30 km per jam. Dan kendaraan ringan itu 3,38 dengan kecepatan 27,43. Dan di kendaraan berat didapatkan waktu 4,12 dengan kecepatan 21,84. Dan rata-rata total di leg ketiga ini 26,42 km per jam. Dan di leg keempat didapatkan rata-rata sepeda motor dengan waktu 3,36 dan dengan kecepatan 28,79. Kendaraan ringannya didapatkan waktu 3,94 dengan kecepatan 23,44 km per jam. Dan kendaraan beratnya didapatkan 3,54 dengan kecepatan 26,37. Total rata-rata kecepatan di leg keempat ini 26,27 km per jam. Selanjutnya pada leg kelima didapatkan sepeda motor dengan waktu tempuh yaitu 3,19 detik dengan kecepatan 29,28 km per jam. Selanjutnya ada kendaraan ringan yaitu 4,11 detik dengan kecepatan 22,61 km per jam. Selanjutnya kendaraan besar, kendaraan berat itu tidak ada. Jadi rata-rata keseluruhannya itu pada leg 1 yaitu 25,94 km per jam. Selanjutnya untuk leg 6 untuk sepeda motor mendapatkan 3,21 detik dengan kecepatan 29,40 km per jam. Dan kendaraan ringan 3,86 detik dengan kecepatan 24,15. Untuk kendaraan berat mendapatkan waktu tempuh yaitu 4,37 detik dengan kecepatan 21,22 km per jam. Dan rata-rata keseluruhannya itu yaitu 24,92 km per jam. Selanjutnya itu adalah leg ke-7 untuk sepeda motor didapatkan waktu tempuh yaitu 3,23 detik dengan kecepatan 29,4
3,52 detik dengan kecepatan 26,41 km per jam, dan kendaraan berat didapatkan waktu tempuh yaitu 3 detik dan dengan kecepatan 30 km per jam, yaitu rata-rata untuk lap ke-7 yaitu 28,61 km per jam. Selanjutnya untuk lap ke-8 untuk sepeda motor didapatkan waktu tempuhnya itu 2,98 detik dengan kecepatan 31,89 km per jam, dan untuk kendaraan ringan yaitu 4,69 detik dengan kecepatan 22,93 km per jam, dan untuk kendaraan beratnya itu tidak ada, yaitu untuk rata-rata pada lap-lapannya itu 27,41 km per jam. Selanjutnya ada grafik penting untuk formulir indikatornya. Di sini ada data masukan, ada data umum dan data geometrik jalan. Untuk tanggalnya tadi tanggal 8 Mei 2026 di Kota Depok. Untuk nama jalannya itu Jalan Raya Purput Timo Depok. Untuk panjang segmennya itu ada di 50 meter dan waktunya dari jam 6 sampai jam 8 malam. Terus ini untuk pena atau gambar situasi segmen jalannya, dan di sini ada potongan hitam jalan. Untuk lebar jalur lalu lintas rata-ratanya ada di sisi A itu ada 3 meter dan sisi B 3 meter. Jadi total jalannya itu ada di 6 meter. Untuk rata-ratanya itu ada di 3 meter. Lalu ada bahu jalannya itu yang di sisi A itu ada 1 meter dan sisi B nya juga ada di 1 meter. Untuk totalnya itu ada di 2 meter dan rata-ratanya itu di 1 meter. Nah, untuk lebar efektif bahunya itu 0,10 karena itu sisanya itu tanah. Terus total dari lebar efektifnya ini 0,20 dan rata-ratanya ini ada di 0,10. Jumlah bukan pada mediannya itu di sini tanpa median, dan kondisi pengaturan lalu lintasnya itu batas kecepatannya terdapat rambu lalu lintas kecepatan maksimalnya 10 km per jam di titik tertentu, dan pembatas akses untuk tipe kendaraan itu tidak ada, pembatas parkirnya tidak ada, dan pembatas berhentinya itu tidak ada. Dan di sini terdapat batas muatan sumbu terberatnya itu 8 ton dan batas tinggi kendaraannya itu 3 meter di titik tertentu. Baik, selanjutnya ini untuk recording formulir yang kedua. Di sini itu ada data masukannya itu, diantaranya itu ada arus lalu lintas dan kelas anggota samping. Seperti yang dijelaskan tadi datanya, untuk tanggalnya kita mengambil di 8 Mei 2026 dengan nama jalan itu Jalan Raya Purput Timo Kota Depok. Setelah itu yang pertama untuk arus lalu lintas di arah pertama itu untuk sepeda motor, untuk mobil penumpang itu di angka 176 yang didapat tadi di data pamat. Terus untuk arah 2 itu 129. Dan balik untuk arah 1 itu arah ke arah Grogol dan arah 2 itu ke arah Bandung. Setelah itu ada kendaraan berat, kita dapat itu ada arah 1 itu 2 dan arah 2 itu 5. Setelah itu ada sepeda motor, di arah 1 itu 2257 dan di arah 2 itu 961. Setelah itu kita melakukan perhitungan dengan ekuivalensi kendaraan ringan arah 1 dan arah 2. Untuk mobil penumpang itu nilai maksimalnya itu 1, untuk kendaraan berat itu 1,2 dan untuk sepeda motor 0,35 didapat dari label A3 ekuivalen kendaraan ringan untuk tipe jalan 2/2 pt. Itu didapat sebagai berikut. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil sebagai berikut di kolom 3, kolom 5, dan kolom 7.
Itu caranya untuk kolom 3 untuk nilai kolom 2 ini 176 itu dikali dengan ekuivalen kendaraan ringan untuk mobil penumpang. Begitu pula untuk di kolom 5 dan kolom 7. Ini untuk kolom 5 itu berarti untuk kolom 4 dikali dengan ekuivalen kendaraan ringan kendaraan berat 1,2 dan seterusnya. Setelah itu untuk arah persen ini itu didapat dari si total ini dijumlah, jadi untuk kolom 9 itu dijumlah dari kolom 2, 4, dan 6, dan untuk kolom 10 itu didapat dari jumlah kolom 3, kolom 5, dan kolom 7. Kolom 8 ini didapat dari kolom 9 dibagi dengan jumlah si arah 1 dan arah 2. Jadi 2435 dibagi dengan 3530, dan untuk yang ini 31,02% itu didapat dari 1095 dibagi dengan 3530. Untuk faktor minus SKRM itu didapat dari SMP per jam kolom 10 dibagi dengan kolom 9. Setelah itu masuk berarti di sini untuk pemisahan arah, karena kita didapat arahnya itu arah 168,98% dan arah 2 itu 31,02%, kita gunakan pemisah arus arah dengan perbandingan 70 banding 30 dengan komposisi untuk mobil penumpang 8,6%, untuk kendaraan berat 0,2%, dan sisanya itu sepeda motor dengan nilai 91,2%. Selanjutnya kita masuk ke kelas hambatan samping. Yang pertama untuk penentuan frekuensi kejadian dari kelas hambatan samping. Yang sudah disebutkan tadi datanya sebelumnya, untuk pejalan kaki itu frekuensinya 55, untuk kendaraan parkir dan kendaraan berhenti itu frekuensinya itu 13, untuk kendaraan masuk dan kendaraan keluar itu frekuensinya 57, dan kendaraan lambat itu frekuensinya 10. Bobot tabel ini kita dapat dari tabel A1 dengan pembobotan hambatan samping. Setelah itu kita melakukan perhitungan dengan perkalian antara bobot dari tabel A1 itu dengan frekuensi yang kita dapat. Hasilnya itu totalnya 84,4. Terus selanjutnya yang kita lakukan selanjutnya itu adalah penentuan kelas hambatan samping, di mana kita tadi mendapatkan perhitungan untuk total 84,4, sehingga frekuensi bobot kejadian ketika kurang dari 100 berarti kondisi khususnya itu adalah pemukiman dengan hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dengan kelas hambatan samping itu berarti sangat rendah yang bersimbol SR. Oke, selanjutnya itu ada traffic counting dan pengisian formulir JK3. Buat formulir JK3 ini data masukannya itu ada dari analisis kecepatan dan kapasitasnya. Buat tanggalnya juga sama, kita dilakukan dari 2026, dan di tempat jalannya itu di Jalan Raya Kebut, Timur Depok. Untuk jamnya itu dari jam 18 sampai jam 20.00 WIB. Nah, untuk yang pertama ini ada kecepatan arus bebas dasar. Kecepatan arus bebas dasar ini kita bisa lihat ada di tabel A5. Nah, di tabel A5 ini kita kan pakai tipe jalan itu 2/2 TT atau 2 lajur, 2 jalur, dan tanpa terbagi atau tanpa median. Nah, ini kita ambil rata-ratanya itu ada 42. Kita masukkan nilai 42 di sini. Nah, selanjutnya kita cari lebar jalurnya. Untuk lebar jalur sendiri ini kita bisa lihat di tabel A6. Di tabel A6 ini sama, kita juga tipe jalannya 2/2 TT, dan lebar jalur efektifnya ini 6 meter. Jadi PBL-nya itu didapat -3. Kita masukkan data -3 di sini. Nah, selanjutnya ada hambatan samping. Hambatan samping ini kita bisa lihat ada di tabel A7. Nah, di tabel A7 ini masih sama, kita pakai tipe jalan 2/2 TT, dan jalur baku lebar efektifnya ini kita kurang dari 0,5 meter. Bisa dilihat sendiri tadi di formulir JK1 kita dapat 0,1 meter. Jadi kita masuknya ke tipe 0,5 meter ini, dan kita kan ininya tadi didapat sangat rendah. Jadi kita ambil ini nilainya 1.
kita masukkan nilai 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk ukuran kota. Nah, kan kita melakukan counting ini di kota Depok, dan itu ada di 1 sampai 3 juta penduduk. Nah, setelah kita sesuaiin sama faktornya ini, kita dapat faktornya ini 1. Nah, selanjutnya kita hitung kecepatan arus bebas atau KR ini. Kecepatan arus bebas ini kita dapat setelah dijumlahkan kecepatan arus bebas dan juga lebar jalurnya ini, lalu dikalikan hambatan samping dan ukuran kotanya. Setelah kita hitung, ini kita dapat nilainya 39. Next. Setelah itu, kita akan menghitung kapasitas dasar. Kapasitas dasar ini kita bisa lihat dari tabel A-10. Di tabel A-10 ini, untuk tipe jalannya masih sama, 2/2 tetek, dan kita dapat di sininya 2.900. Ini per jalurnya 2 arah. Masukkan nilainya di sini. Selanjutnya lebar jalurnya atau XL-nya ini kita lihat di tabel A11. Kalau kita lihat di tabel A11 ini, kita masih sama ininya, tipe jalannya 2/2 tetek, lalu lebar jalur lalu lintas efektifnya ini 6 meter, dan didapat FCL-nya ini 0,87. Kita masukkan nilai 0,87 di kolom 9. Selanjutnya ada pemisah arahnya. Pemisah arah ini kita dapat dari tabel A12 atau A12. Nah, di sini faktor penyesuaiannya ini kita masih sama, tipe jalannya 2/2 tetek. Lalu SL-nya kan kita kan tadi dapatnya sangat rendah atau SL. Nah, untuk lebar bahu efektifnya juga kita ambil di nilainya kurang dari 0,5 meter, dan didapat ini nilainya 0,94. Kita masukkan di sini. Selanjutnya pemisah arah, kita balik lagi ke tadi. Nah, untuk pemisah arahnya ini ada di sini, tadi kelewat. Untuk pemisah arah ini kita bisa lihat di tabel A12. Nah, tabel A12 ini kan tadi pemisah arahnya kita 70 dibanding 30. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kita dapat nilainya 0,88. Nah, selanjutnya untuk ukuran kota atau ukuran kota Depok ini ada di 1 sampai 3 juta penduduk, dan didapat faktor penyesuaiannya itu 1. Nah, selanjutnya nih kita hitung kapasitasnya. Jadi kapasitas ini didapat tuh dari perkalian dari kapasitas dasar, lebar jalur, pemisah arah, hambatan samping, dan juga ukuran kotanya. Nah, setelah kita hitung itu didapat nilainya 2087,03. Dan selanjutnya ada arus lalu lintas nih. Arus lalu lintas ini kita dapat dari tadi formulir JK2 itu nilainya 1439,70. Nah, selanjutnya derajat kejenuhan. Jadi derajat kejenuhan ini datanya itu dari si kolom 15 atau arus lalu lintas ini dibagi dengan kapasitasnya. Nah, kita dapat nilainya 0,690. Selanjutnya kita tentukan kecepatannya. Jadi kecepatan ini kita dapat dari grafik ini. Dari grafik ini, jadi yang bawah ini adalah nilai IJ atau derajat kejenuhan. Kan derajat kejenuhannya kan 0,09 nih. Kita tarik di sini kira-kira 0,69. Lalu VB-nya ini ada di 39. Nah, setelah kita tarik itu, kita dapat kira-kira tuh nilainya 30,5. Selanjutnya nih panjang segmen jalannya ini ada di 5 km atau 0,0. Jadi buat segmen jalannya ini ada 50 meter. Nah, karena ini kilometer, jadi kita tulis 0,05. Nah, selanjutnya setelah itu kita hitung waktu tempuhnya. Untuk waktu tempuh sendiri ini didapat dari kolom 18 dibagi dengan 17. Jadi si panjang segmen jalan ini dibagi sama kecepatannya. Kita dapat nilainya 0,0016393. Next. Untuk simpulannya itu berdasarkan hasil survei kemarin,
Jalan raya Kerukut di Linggo Depok merupakan jalan dua arah dengan masing-masing satu lajur di setiap arah dan berada di kawasan permukiman. Untuk lebar jalannya itu sekitar 6 meter sehingga kendaraan masih bisa melintas dengan cukup nyaman dari dua arah. Di sisi jalan juga terdapat bahu jalan untuk berjalan kaki. Nah, terus untuk kondisi di sekitar jalan itu relatif tidak terlalu ramai. Aktivitas samping seperti parkir liar atau kendaraan keluar masuk, sehingga arus lalu lintas masih cukup lancar. Selain itu, jalan ini juga tidak memiliki median pembatas sehingga pemisah antar arah kendaraan hanya menggunakan marka jalan. Secara keseluruhan, kondisi jalan masih tergolong baik dan mampu mendukung kelancaran lalu lintas sehari-hari. Nah, berikut ada dokumentasi kita di lapangan. Di sini yang pertama kita ada pada saat kita survei, dan di sini juga banyak pada saat kita di lapangan, dan di sini dokumentasi terakhir kita. Terima kasih. Sekian. Itu merupakan hasil dari praktikum kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.